Itu adalah definisi yang cocok untuk seorang entertainer muda, Giorgino Abraham. Kalau melihat karyanya yang gak ada habisnya, pasti di pikiran kita, kayaknya Doi udah financially stable deh. Udah lebih dari cukup gak sih Bang Gino? This level of financial stable, kita udah stable, ya udah kita stop aja gitu. Kita cuman tiduran aja di rumah gitu, kita menikmati hasil. Itu menurut aku, itu bukan my goals, karena aku pengen menjadi anak muda yang terus I wanna get my goals gitu ya. Ternyata nggak gitu bos. Sebagai anak muda, apalagi usia produktif, cuan tetap harus dikejar cenah. Makanya nih kita mau diajak tour di salah satu outletnya di daerah Taman Ratu, Jakarta Barat. Halo teman-teman, gue Giorgino Abraham. Dan gue pengen kasih tahu sekarang gue lagi ada di outlet Snack and Shakes. Karena di sini lagi ada temen gue, Dana. Dia yang lagi bikin roti dan sosisnya seperti apa. Ini apa bro? Untuk scramble egg, bikin Scramble egg. Oh ini gua tahu nih, ini berarti bikin Sunday brunch. Tuh. Topping nasi gila yang biasanya kita makan. Tapi kali ini kita nggak pakai nasinya, cuman dengan toppingnya aja kita combine sama our hot dog. Ini akan di-serve dengan kerupuk seperti ini. Jadi Bang Gino, kasih tau lah kenapa sih di tengah segala kesibukannya masih mau lo buka usaha? Apa alasan utamanya? Gue harus bikin something. Mungkin rasa gue udah terlalu lama sama nih, gue mesti bikin something. Itu juga jadi salah satu alasan hotdog topping nasi gila lahir menjadi menu pembeda di restoran Gino. Menu pembeda di sini memang ada unsur subjektif dari Gino yang demen banget makan nasi gila. Tapi keputusan untuk mengcombine dengan hotdog bukan demi hype sesaat. Oke teman-teman, jadi ini tadi tangan kanan gue lagi ada menu kita, suropati dengan di-serve dengan kerupuk, dan di sebelah kiri gue ada mentai. Ini buat rasa-rasa Asia yang lebih kental. Jadi buat kalian yang mungkin lebih suka sama sushi dan lain-lain, so feel free to try. Buka di saat pandemi. Cukup berani juga ya bos. Padahal di sisi lain banyak banget pengusaha makanan yang gulung tikar. Nggak takut nih bang? This is the right moment. Kenapa? Karena banyak orang yang work from home. Banyak orang yang dulunya udah biasa nongkrong sana sini. Banyak tempat-tempat mereka bisa kunjungi. Tapi sekarang kita perlu menyajikan something yang mereka bisa nikmati juga di rumah gitu. Dimana mereka bisa order. Cause why not ya bos? Bagi Gino semua itu adalah tergantung mindset. Awal mula buka outlet hotdog, nggak dipungkiri Gino memakai nama besarnya untuk berpromosi. Nggak sampai situ bos, Gino juga mengajak teman-teman artisnya. Ini good things untuk create awareness. Salah satu yang udah review langsung ke outletnya sampai ikutan masak segala adalah vlogger Jepang yang stay di Indonesia, yaitu Sadamatsu Genki. Genki bilang kalau hotdog nasi gila buatan Gino enak bingo. Oke, akhirnya waktu makan. Ya, banyak bawang goreng. Jadi hotdog itu dari Amerika. Nasi gila itu Indonesia. Amerika campur Indonesia des. Pedas, beneran pedas. Ini beneran nasi gila rasanya. Tapi kaget ya, kaget. Karena teksturnya hotdog dan ini roti. Jadi ini namanya nasi gila tapi nggak ada nasi ya, ada roti. Tapi kalau makan rasanya nasi gila. Jadi bingung. Tapi makin gigit, makin keluar apa ya? Rasa gurih nasi gila, pedas, asin, enak sekali. Jadi aku mau makan ini kerupuk. Dari review-review itu orang jadi pada tahu ada loh hotdog yang unik dan enak. Tapi pada akhirnya rasa yang berbicara dong bos. Dari nyobain sekali dua kali bisa bikin Snack and Shakes malah buka 3 outlet cabang. Mau tahu omsetnya?
Bayangin aja ya bos, kalau sehari ada 30-40 transaksi dengan harga menu kisaran 60-80 ribu rupiah. Ya, let's say sekali transaksi 200 ribu, sehari omsetnya 6 juta. Kalau sebulan, itu baru satu outlet loh, gimana nggak cuan? Tapi bos, ada tapinya ya, setiap bisnis itu pasti ada resikonya. Pasang surut, biasalah, Gino juga nggak luput mengalaminya. To be honest, belum lama ini sih, kita merasakan, gue juga ngerasa sedih kayak, aduh, drop banget nih. Karena waktu itu di hari itu penjualan di salah satu outlet cuman laku berapa porsi aja, cuman 4 porsi apa 3 porsi sih gitu kan. Dan itu yang kita ngerasa, wah, drop banget ya kita. Sebagaimana mungkin kita bisa terus mempertahankan dengan, yaitu dia, giving away promo-promo gitu. Dan kita bikin promo-promo untuk giveaway dan lain-lain. Menurut aku ya, itu yang akan aku terus lakuin. Dan untuk saat ini, kita masih di momen dimana kita masih wait and see sih, melihat ke depannya seperti apa. Yang pasti, so far, kita masih surviving di situ. Yap, semua tetap harus ada perhitungan untuk ruginya ya bos. Minta tips nggak nih ke Gino, kalau mau buka bisnis kita harus apa sih? Do something that you like. Yang penting kita harus menyukai, diri kita menyukai dulu. Jangan ngikutin apa kata teman-teman kita. Lu buka ini aja bro, karena sekarang di Indonesia yang lagi happening ini. Mendingan kita buka something yang kita tertarik untuk belajar, untuk menekuni, dan kita suka. Dari situ kita akan explore. Nggak ada salahnya kok kita start semua dari nol, dari bawah gitu. Dimana lo belum bisa afford tempat yang besar, nggak apa-apa lo buka tempat yang kecil. Satu lagi tips paling penting dari Gino untuk selalu kita ingat. Kalkulasi, perencanaan matang, tidak gegabah, cari bisnis yang emang bisa sustain karena yang penting cuan bos. Siapa yang nggak tahu kudapan manis yang satu ini? Jajanan kaki lima ala Indonesia yang tetep aja eksis dari generasi ke generasi. Ngomongin martabak nih bos, kepikiran gak sih kenapa saban hari kedai-kedai dan gerobak martabak terus bertambah? Apakah tidak ada persaingan usaha? Atau semanis itu cuma dari martabak manis hingga dijamin laris? Tenang. Kita bakal dapat jawabannya dari bosnya martabak langsung yang cabangnya sudah menggurita. Sebulan aja cuannya nyampe MM-an dari jualan gini doang. Kenalin nih bos, Mas Sony Arka pemilik martabak pizza orange yang udah punya 70 cabang. Duh, lihat orang-orang tuh kayak enak bener ya bos, bikin usaha buat cabang lalu cuan. Hidup kok kayaknya sesantui itu. Tapi kenyataannya tidak semudah itu bosku. Itu cuma kelihatannya doang, ibarat gunung es, puncaknya doang yang kelihatan. Usaha jatuh bangunnya hanya dia dan Tuhan yang tahu. Tapi hari ini kamu juga akan dikasih tahu. Dulu sih berdarah-darah kalau saya bilang. Kalau saya bilang itu bleeding. Karena apa? Waktu martabak pizza orange itu mulai dikenalkan ke customer, terutama Jakarta Pusat kan dimulainya di siang hari. Jadi ketika kami membukanya disengaja di siang hari dan merubah permintaan pasar itu nggak gampang. Berawal dari satu outlet di kawasan Gondang Dia, Jakarta Pusat, Mas Sony ngotot jualan martabak di siang bolong. Ditambah lagi bentuknya anti mainstream yang biasanya dilipat, ini dibiarkan bulat seperti pizza. Wait, sebelum kita bahas soal perjalanan membangun kerajaan martabak, yuk kita kulik-kulik dulu historinya kenapa memilih bisnis martabak. Kan pemainnya banyak. Ternyata jawabannya simple bos. Pilih bisnis yang menjadi kebutuhan pokok. Ada 3 macam kebutuhan pokok manusia, sandang, pangan, dan papan. Kalau pilih sandang, pertimbangannya berat, mengingat pakaian bukan sesuatu yang akan orang beli setiap hari. Alasan lainnya apa nih mas? Paling mungkin makanan. Makanan juga paling dipilih kan. Makanan utama, apa makanan cemilan, apa minuman. Kalau makanan pokok kayak tadi padang atau warteg atau apa kan resikonya besar dan butuh spesial lebih banyak. Modalnya juga lebih besar. Jadi ya paling mungkin adalah cemilan, tapi yang udah Indonesia banget. Saya nggak mau makanan yang musiman. Misalkan ada makanan musiman dari luar negeri yang ada di sini cuma
setahun 2 tahun pertama terus udah ditinggalin orang, udah turun. Martabak Orange ini berdiri dari tahun 2011, di mana saat itu Mas Sony masih berstatus sebagai pegawai negeri sipil alias PNS. Bagi Mas Sony, bekerja sebagai PNS memang prestis dan cukup untuk menghidupi keluarga, namun ia tidak mau berpuas diri. Mohon maaf ya, ini bukan karena kurang bersyukur loh. Ada satu nih tantangan menarik saat membangun usaha, yaitu adanya transisi dari masa konvensional hingga ke era digital. Karena dulu kami benar-benar di 2010-2011 tuh marketing gimana sih, benar-benar tanya temen, benar-benar nyetak brosur, datang ke parkiran gitu, misalkan di parkiran di Jalan Sabang, di Gondang Dia, itu benar-benar ditempelin. Kalau Mbak suka lihat orang-orang nyebarin brosur di wiper mobil, ya udah itu ditaruh di wiper mobil. Kemudian di perumahan kita taruh satu-satu yang belum tentu dibaca. Pada saat di 2015, disitulah terjadi lonjakan signifikan penjualan. Karena yang tadinya orangnya jauh-jauh tuh bisa beli. Yang tadinya kan kami punya armada delivery sendiri. Itu kan sering keteteran, tapi ternyata sejak ada ojek online tuh mereka jadi bisa ke cover yang agak jauh. 5 tahun awal bukannya 10 cabang. Masuk era digital masif, 5 tahun berikutnya langsung gaspol 60 cabang. Standing applause ya bos, sama kekuatan digital marketing dan usaha yang tidak kenal lelah. Nggak hanya itu bos, Mas Sony juga melakukan rebranding, bikin logo dengan warna yang eye-catching, biar bisa bikin orang nengok 2 kali tiap ketemu outletnya. Kunci sukses lainnya nih bos, as we know ya, Kang Martabak kan bejibun berjajaran banget tuh, tiap 100 meter ada kali. Nah, Mas Sony bikin pembeda, yaitu bentuk martabaknya kayak pizza. Yang kedua, selalu update topping dengan rasa-rasa yang lagi viral, seperti coklat crunchy, mozzarella, red velvet, taro, green tea, dan etc. Tapi faktor utama rasa tetap nggak bisa bohong. Karena rasa adalah kunci jualan kalian tetap dibeli. Buktinya nih sampai sekarang sebulan Martabak Orange bisa membukukan 60.000 transaksi lebih. Kalau tiap transaksi 200.000 aja cuannya udah 12M. Duh, duit semua itu bos. Miss Yuan jadi kepo nih bos. Kalau 1-2 outlet kan masih bisa ya jaga konsistensi rasa. Nah kalau puluhan gimana coba? Kan katanya tadi rasa yang utama. Jadi waktu di 10 cabang itu logistiknya juga masih masing-masing belanja nih. Nah, disitulah proses saya belajar ketika, kalau ini kelihatan bisnisnya semakin bagus ternyata, saya harus lebih fokus lagi ngeluangkan waktu. Karena itu di 2016 barulah begitu sudah 10 cabang, ini udah saatnya bikin sistem logistik sendiri. Makanya itu saya termasuk yang pionir untuk menggunakan mesin. Yang pertama higienis, kemudian lebih standar. Jadi SOP-nya jelas. Setelah di-develop tepung dan mesinnya, ketemulah formula bahwa ini bisa standar nih. Bos, ini ruang penyimpanannya aja segede gini. Buat bahan baku ratusan cabang kayaknya masih muat deh. Tapi by the way, targetnya sampai berapa sih mas? Yang jelas di dalam setahun ini itu target akan sampai 100. Target sampai 100, di beberapa tahun ke depan target di 500 setelah masif di luar kota. Kita doakan targetnya tercapai semua ya Mas Sony, amin yang kenceng. Sekarang bagi tips 1 mas buat calon bos-bos di rumah yang pengen mulai usaha. Tidak ada shortcut, tidak ada jalan pintas. Jadi ketika mau berhasil, ya harus berusaha. Kalau saya pernah mendengar ada yang bilang bahwa orang sukses itu nggak santai. Orang santai itu nggak bisa sukses. Untuk yang mau memulai, jangan ragu untuk memulai. Karena yang membedakan kita dan mereka adalah actionnya. Maksudnya gini, banyak orang yang sering pelit akan ide. Jadi, idenya disimpan sendiri. Jangan takut akan ide, karena apa? Yang membedakan adalah execution-nya. Ide itu nggak ada apa-apanya kalau nggak ada action-nya. Jadi yang membedakan kita dan mereka adalah action-nya. Jadi jangan ragu untuk action, jangan ragu untuk gagal. Udah clear banget ya bos. Jangan lupa lebih baik gagal tapi udah berusaha daripada gagal karena belum melakukan apa-apa. Karena yang penting cuan bos. Martabak Orange Nutella Wijen, cuan bos.
Gimana bos? Udah kepikiran bikin bisnis buat jadi sumber cuan kedua? Daripada bengong, nih ada Chef Dini Dinda yang bakal kasih ide bisnis modal receh buat kamu. Apa tuh? Ikutin aja ya bos. Hai, aku Dini Dinda. Jadi buat yang belum tahu aku tuh punya usaha kuliner. Ada sate Taichan 8 sama ada kopi kekinian. Nah, buat yang bingung mau usaha apa, nanti aku kasih tahu. Ikut sekarang yuk. Nih simak bos, jangan mager-mager buat kejar cuan. Nah, ini nih ide bisnis yang modalnya dikit banget tapi bisa dapet cuan gede bos nih. Aku mau bikin somai mini. Nih, ada bahan-bahannya itu ada kulit pangsit, terus ada tepung tapioka, terus ada minyak, ada air, ada penyedap, sama ini rasa-rasa. Jadi somai mininya itu bakal ada rasa-rasa. Kita sekarang mulai pertama rebus air. Yuhu, siomay kering mini rasa kekinian. Bahannya cuma 5 jenis aja bos. Kulit pangsit 6.000 perak saja, isinya 50 lembar dipotong jadi 9. Penyedap rasa 500 perak dan tepung tapioka 250 gram 5.000 aja. Minyak setengah liter 6.000 rupiah. Nah, trik buat meningkatkan cita rasa si siomay kering ini adalah dari tambahan rasa-rasa dan kemasan yang cantik abis. Siapin bubuk rasa-rasa 2 jenis aja ya, satu bungkusnya 5.500 rupiah. 2 bubuk 11.000 aja, tapi kepakainya juga cuma dikit kok bos. Jadi kita hitungnya 2 rasa tetap 5.500 rupiah ya. Nah, untuk stiker plus plastik clip 100 perak dan standing pouch 250 perak. Total modalnya 24.350 rupiah. Receh kan bos? Tapi nanti di akhir tetap jangan lupa hitung biaya gas dan tenaga kita ya. Jangan tergiur angka yang tampak kecil. Nyatanya kalau biaya SDM nggak kehitung ya cuanmu tipis bos. Sekarang kita cubit si adonan acinya kecil aja. Terus masukin ke pangsitnya. Terus kita gituin toh. Nah, udah diginiin nanti kita tinggal goreng. Kita bikin dulu ya semuanya. Nah, ini sekarang udah jadi, tapi nggak cuma aku bakal ngasih tahu resepnya, aku juga bakal ngasih tahu ide packingnya. Nanti langsung kita packing. Sekarang kita mau isi standing pouch-nya itu pakai 30 pieces somai keringnya. Dan kita cuma bakal jual ini dengan harga 9 sampai 10 ribu. Tapi ini bakalan cuannya tuh gede banget bos, sumpah. Ini yang tadi kita bikin itu bisa dapat 15 kemasan kayak gini. Coba dikali sama 10 ribu, 150 ribu, padahal modalnya cuma 25 ribu. Omset kita untuk satu resep adalah 150.000 rupiah. Dengan modal 24.350 rupiah, cuan kotor kita mencapai 125.650 rupiah. Wow, love banget deh sama cuan. Yap, selanjutnya jangan lupa foto produk yang kece ya. Abis itu posting. Bosku, aku jualan nih somai kering, ini cuma 9.000 aja. Yang bumbunya 2 ada 10.000. Beli ya. Ini sobat tepung dan sobat mincin pasti bakal suka banget. Satu hal lagi yang gak kalah penting dalam berdagang makanan ya bos. Informasikan secara detail kepada calon pelanggan gimana sih cara menikmati produkmu. Misalnya siomay kering rasa kekinian ini bisa di-share kayak gini nih. Jadi nambah experience si pembeli deh. Dan ini tentu jadi nilai plus buat produk kamu bos. Percaya deh. Yeay, makasih. Tuh kan, cuma kayak gitu doang bisa dapet cuan. Yakin gak mau mulai bisnis dari sekarang? Yang penting cuan, bos.